Adaptasi film dari sebuah game horor yang ramai dimainkan oleh orang-orang, bahkan oleh streamer-streamer di Indonesia. Exit 8 diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama, yaitu Exit 8, menceritakan tentang seseorang yang tersesat dalam sebuah stasiun untuk mencari pintu exit 8 atau pintu exit ke-8. Kalau kita membayangkan dari konsep cerita seperti ini, apa yang bagus dari film ini sebenarnya? Halo semua, selamat datang kembali di channel seputar Otaku bersama gue Maizon. Dan ya, gue mau mengucapkan terima kasih kepada CBI Pictures yang setelah mengundang gue dan tim seputar Otaku untuk menghadiri acara screening film Exit 8 ini. Walaupun gue diundang, tapi gue akan berusaha untuk objektif untuk membahas film ini, untuk menilai film ini. Dan sedikit subjektif dari diri gue karena gue sendiri tidak suka horor ya sebenarnya. Oke, film ini tuh konsepnya sederhana banget, simple banget, kayak di gamenya juga yang mungkin udah kalian tonton di YouTuber atau streamer yang kalian suka. Buat yang belum tahu atau nggak tahu game Exit 8 ini kayak gimana, jadi sederhananya game Exit 8 ini dia tentang ada orang yang kejebak di satu stasiun, dia ngelup-ngelup terus di satu lorong untuk mencari pintu exit ke-8. Nah, jadi tiap lorong yang dilewatin itu ada kita sebutnya level ya, jadi exit 0 sampai exit 8 di mana itu pintu keluar yang sebenarnya. Nah, buat ngelewatin setiap level atau exitnya ini biar angkanya bertambah itu, syaratnya sederhana banget. Kalau ada anomali, kalian harus balik secepatnya. Kalau nggak ada anomali, kalian jalan terus. Nah, maka kalau syarat itu terpenuhi, levelnya akan bertambah atau exitnya akan bertambah. Kalau kalian gagal, sekalipun udah di exit 7 atau di level 7, maka akan mengulang ke angka 0 atau reset ke paling awal. Anomalinya itu ada macam-macam, lumayan banyak. Kalian bisa cek di Google atau nonton di YouTube aja gitu. Gue nggak akan bahas satu persatu di sini karena memang fokus gue di sini mau membahas filmnya. Technically sebenarnya dari game dan film itu sama sih anomali yang dibawain. Mungkin ada beberapa yang sedikit berbeda, tapi gue nggak perhatiin secara detail banget sih. Tapi ya kurang lebih sama lah. Oke, dari konsep gamenya ini tuh kan sederhana banget, simple banget. Jadi cuman perlu nyari anomali. Kalau nggak ada kalau ada anomali balik, kalau nggak ada ya lewat jalan aja. Gue juga cukup yakin buat kalian yang nonton gameplaynya ini dari YouTuber atau streamer favorit kalian itu nontonnya ya karena playernya gitu, karena YouTuber atau streamernya, bukan karena gameplaynya gitu kan. Sekalipun kalian udah tahu, misal dari satu streamer kalian sudah tahu endingnya seperti apa, tapi mungkin kalian akan nonton dari streamer lain untuk melihat bagaimana player itu atau streamer itu menyelesaikan gamenya. Nah, ini yang jadi pertanyaan di kepala gue sebelum gue masuk ke studio bioskopnya. Dengan konsep cerita seperti ini, apakah film ini tuh benar-benar bisa ngebuat gue stay di bioskop tanpa rasa bosan gitu? Karena bayangannya kan ceritanya simple atau sederhana banget di gamenya ya. Bahkan gak ada storyline kalau di gamenya. Prolog film ini dimulai, jujur itu bikin pusing banget. Karena di prolog ini mereka pakai kamera dengan sudut pandang orang pertama atau POV. Kurang lebih 10-15 menit. Memusingkan ya. Gue gak suka kamera kayak gitu, apalagi untuk sebuah film layar lebar. Kalau di game itu, dia langsung ada di loop atau lorong exit 8-nya itu. Kalau di sini dia ada prolognya, jadi dari sebuah stasiun kereta, MC-nya tuh fokus ke telepon yang sampai akhirnya dia nggak sadar kejebak di satu lorong yang akhirnya loop exit 8. Nah, yang MC-nya fokus ke telepon ini itu sebenarnya perbincangan di teleponnya cukup penting untuk mengisi plot di tengah film. Dan dari hal ini juga sebenarnya kita nggak bisa tahu keadaan sekitar MC-nya tuh besarnya seperti apa. Kita cuma lihat benar-benar sudut pandang orangnya aja gitu. Fokus ke telepon, kita juga nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba masuk ke exit-nya. Nah, saat masuk ke lorong itu, cerita baru benar-benar dimulai. Dan film ini seperti film pada umumnya, dia dibagi ke 3 act. Dan setiap awal act itu menjadi bagian favorit gua, dimana kameranya akhirnya mulai berubah dan memperkenalkan MC yang difokuskannya. Jadi pas baru mulai setiap act itu ada teks muncul, kamera fokus ke karakter yang difokuskan. Jadi karena ada 3 act, jadi ada 3 karakter yang difokuskan, yang semuanya tentu saling berhubungan. 3 hal ini yang saling berhubungan itu cukup mengejutkan buat gue, karena gue nggak expect ekspansi ceritanya bisa sekreatif ini. Gue nggak bilang kreatif banget sih, cuman dari game yang sangat sederhana itu bisa dibuat dengan 3 act, dengan 3 karakter yang berbeda tapi tetap saling berhubungan. Setiap karakternya pun dibuat dengan cerita atau pembangunan karakter yang cukup baik. Kita diperlihatkan gimana mereka berkembang seiring waktu, gimana mereka punya rasa desperate, kita bisa mengalaminya. Bayangan gue menganggap film ini akan membawakan cerita yang repetitif, pengulangan dari loop ini, kelewatan anomali, atau justru terlalu panik akan ada anomali jadi mereka balik, jadi cuma ngelup ngulang-ulang aja. Nyatanya
Film ini memang agak sedikit repetitif, tapi bukan hal yang ngulang-ulang terus sampai bikin gue bosan. Setiap ulangan itu ada adegan-adegan yang selalu bikin deg-degan, penasaran gimana MC-nya ngelewatin loop yang kali ini. Misalnya sebelumnya berhasil, kita penasaran nextnya dia berhasil lagi atau justru kalau ngulang dari nol kita mau tahu reaksi dia itu seperti apa. Tapi ini diatur dengan tempo atau pace yang cukup tepat ditulis di filmnya. Bagaimana kita melihat ketika halnya sudah mulai terasa repetitif, akan ada hal baru, akan ada momen-momen tertentu di mana ceritanya akan expand atau melebar gitu, atau meluas. Nah, tapi kalau kita ngeliat dari sisi horor ya, sebagai orang yang nggak suka horor, gue cukup enjoy untuk menonton film ini. Karena ini pandangan subjektif gue, kalian bisa ambil dua makna. Yang pertama, ceritanya memang bagus dan seru. Yang kedua, emang gak serem. Gue tuh takut banget nonton film horor, tapi gue nonton beberapa kali film horor di layar lebar dan ya gue suka tutup mata. Tapi di film ini gue tutup mata mungkin cuma 1-2 kali dan sepanjang film horornya itu gue masih menikmati. Suasana seremnya tuh ada, tapi bukan yang seserem itu sampai gue perlu takut untuk nutup mata sih. Dan kalau kalian ngeliat di website film kayak Letterboxd atau IMDb, rating film ini bisa dibilang cenderung cukup rendah. Banyak pandangan subjektif orang-orang mengenai film ini. Ada juga sebagian yang nyebut kalau film ini lebih cocok ke arah drama psikologis dibanding ke arah horor. Di sisi lain menurut gue, walaupun ceritanya nggak terlalu repetitif, tapi pengambilan gambarnya jadi hal yang paling gue kurang suka. Yang pertama udah gue sebut sebelumnya, yaitu mengenai POV atau sudut pandang orang pertama di prolog, yang walaupun cuma 10-15 menit tapi itu cukup mengganggu buat gue pribadi. Kemudian yang kedua itu pengambilan saat di lorong loopnya, dan ya karena namanya loop dan setnya di situ-situ aja, jadi ya udah gitu-gitu aja yang kita lihat. Nggak ada sinematografi yang bagus, gak ada sinematografi yang wah banget, dan latarnya juga itu-itu aja. Musiknya pun begitu, sama, gak terlalu spesial. Mungkin kalian juga akan jengkel ketika dengar suara-suara saat mengulang loopnya atau memulai loopnya lagi. Gak banyak musik yang mengiringi film ini, dan jadi gak terlalu spesial juga dari secara audio visual. Dari audio fokusnya cenderung ke dialog dan sound effect horornya aja. Oke, kayaknya itu dulu aja. Horor itu bukan ranah gue ya, gue kurang suka sama film horor, tapi gue cukup menikmati film ini dan ratingnya sama kayak judulnya, Exit, jadi gue kasih rating 8. Menurut kalian berapa rating yang cocok untuk film ini? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa cek sosial media kami @seputarotaku dan website kami seputarotaku.com. Sampai jumpa di video berikutnya.